Shalom, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para pemuji, mentor, coach, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Selamat datang pada penyampaian laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN, RAN dan kedudukan PNS menuju Smart Government. Perkenalkan, nama saya Charlotte Tandirerung, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, angkatan 3 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh BPSDM Kabupaten Manokwari Selatan bekerja sama BPSDM Provinsi Papua Barat. Saat ini saya bertugas di kantor Bupati Setda bidang Humas Protokoler, Komunikasi dan Pimpinan dengan jabatan Analis Diklat. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hasil pelaksanaan habituasi selama 30 hari kerja di Humas Protokoler dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati, yaitu terwujudnya Manokwari Selatan yang harmonis, beradab, adil, mandiri, dan sejahtera. Sekretariat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan merupakan unsur staf yang bertugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan pemerintahan, serta pelayanan administratif bagi seluruh perangkat daerah. Sekretariat Daerah menjadi pusat pengendali tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam aspek koordinasi dan komunikasi dan penyampaian informasi publik. Sekda dipimpin oleh seorang sekretaris daerah di bawah pimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang membawahi beberapa asisten dan bagian-bagian teknis lainnya. Salah satunya bagian humas dan komunikasi pimpinan daerah melalui pengelolaan keprotokolan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan pengelolaan informasi yang akurat, cepat, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang smart. Namun berdasarkan hasil pengamatan baik di lapangan atau di kantor, masih ditemukan permasalahan utama, yaitu lemahnya sistem koordinasi dan komunikasi internal, sehingga menjadi penghambat dalam penyampaian informasi kegiatan pimpinan. Oleh karena itu, penulis sebagai CPNS di lingkungan Setda Humas Protokoler membuat terobosan inovasi berupa peningkatan efektivitas sistem koordinasi dan komunikasi internal di lingkungan Humas Protokoler, di mana inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta akuntabilitas alur koordinasi dan komunikasi sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai dasar ASN menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berdasar pada visi Presiden menuju Indonesia Emas. Selamat siang. Setelah saya menemukan menganalisis observasi di protokoler, saya menemukan beberapa permasalahan real yang terjadi, yakni satu, terkadang pada saat kegiatan ada pegawai yang tidak membawa handphone, radio, terus kedua tidak memiliki paket data, dan itu akan menghambat untuk saling berkoordinasi satu sama lain. Kira-kira begitu. Pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Pada kegiatan 1, identifikasi dan analisis kondisi koordinasi dan komunikasi internal. Pada kegiatan pertama ini, saya melakukan identifikasi awal terhadap kondisi dan komunikasi internal di lingkup kerja, di mana pada tahapan pertama saya mengidentifikasi alur koordinasi dan komunikasi yang berjalan, yakni sebelum tidur saya akan mengecek informasi grup WA, protokol, dan sebaliknya pada saat bangun di pagi hari pun saya melakukan hal yang sama guna memantau manakala ada info kegiatan pimpinan.
Pada tahapan kedua, saya mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam koordinasi dan komunikasi internal. Pada tahapan ketiga, saya menyusun hasil analisis permasalahan sebagai dasar perumusan solusi, perbaikan sistem koordinasi dan komunikasi internal. Tidak lupa pula saya berkonsultasi terkait hal-hal ini ke pimpinan Kabak Protokol. Selanjutnya, pada kegiatan 2, observasi lapangan. Pada kegiatan 2, saya melakukan observasi lapangan untuk memperkuat dan permasalahan yang telah diidentifikasi. Pada tahapan pertama, saya menentukan tujuan observasi, yaitu memperoleh gambaran nyata terkait pada pola koordinasi dan komunikasi internal terkait tupoksi tugas protokol. Oke, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memberi pengaturan terkait kalau kita kegiatan di lapangan dari pimpinan. Jadi satu yang mana tidak ketahui adalah paket datanya kita. Untuk bisa mendapatkan informasi di dalam grup harus memiliki paket data. Terus yang kedua adalah pada saat kegiatan wajib membawa radio, karena dengan radio kita bisa mengakses dan berkomunikasi dengan teman-teman dengan lebih mudah. Jadi demikian informasi yang dapat disampaikan dan bisa kami sampaikan. Pada tahapan kedua, saya mengumpulkan informasi pendukung melalui pengamatan langsung dan diskusi dengan sesama rekan pegawai. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Kita sebelum turun lapangan, semua memastikan bahwa apakah semua membawa radio? HT? Siap. Radio? Karena ini akan mempermudah kita dalam komunikasi. Tahapan ketiga, setelah saya menganalisis observasi di lapangan, maka saya menentukan permasalahan real di lapangan. Pada kegiatan 3, sosialisasi SOP, koordinasi dan komunikasi internal. Pada kegiatan ketiga, saya melaksanakan sosialisasi SOP yang disesuaikan dengan koordinasi dan komunikasi internal sebagai upaya penyamaan persepsi antar pegawai serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam bekerja sehari-hari. Tahapan pertama, saya menyusun materi sosialisasi SOP serta mempersiapkan tempat sarana untuk kegiatan sosialisasi yang telah disetujui oleh pimpinan Kabak. Tahapan kedua, saya melaksanakan sosialisasi SOP kepada rekan pegawai agar memahami alur koordinasi dan komunikasi yang sesuai. Jadi usahakan dalam sebulan itu belilah paket data supaya bisa memenuhi satu bulan, supaya informasi mudah juga didapat. Kalau paket data informasi terkait. Di tahapan ketiga, saya pun membuka sesi diskusi dan tanya jawab untuk menerima masukan dan memastikan pemahaman rekan pegawai serta terhadap SOP. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu ketiga hingga minggu keempat masa habituasi. Pada kegiatan keempat, penerapan media koordinasi dan komunikasi internal. Pada kegiatan keempat, saya menerapkan media koordinasi dan komunikasi internal sebagai bentuk implementasi solusi. Lagi dengan protokol kita akan melakukan tugas untuk menjaga bupati di hari ini. Kita akan menggunakan alat bantu kerja kita baik melalui WA Group maupun alat komunikasi berupa radio. Berbagai tugas yang ibu sudah bagi untuk hari Senin silahkan lanjutkan. Kalau ada apa-apa silakan melapor dan koordinasi.
Baik, siap Ibu. Ini. Berarti semua Ibu ini apa namanya wajib bawa Wajib, radio ya, iya. radio. Tapi WHO tetap dipantau. Oke baik. Pagi saya pelaksana tugas kabak protokol Dina Flora Handayani Insur SEM Link. Dengan ini saya menyatakan dukungan kepada Saudari Charlotta Tandireru yang merupakan pegawai bagian protokol dan tamu pimpinan dalam menyusun sistem kegiatan dalam pelaksanaan SOP di bagian protokol dan tamu pimpinan, mendukung penuh sebagai peserta LAVA agar hal ini dapat dilakukan dalam membantu tugas sehari-hari di bagian protokol dan tamu pimpinan. Akhir kata, saya Charlotta Tandirerung menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta arahan selama proses pelaksanaan aktualisasi ini. Terima kasih kepada para coach, mentor, penguji, serta seluruh widyaswara yang membimbing saya dengan penuh kesabaran dan dedikasi. Terima kasih juga kepada pimpinan sekaligus mentor dan rekan-rekan kerja di unit kerja Humas Protokoler yang membantu, mendukung, serta bekerja sama sehingga seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Semoga hasil aktualisasi dan habituasi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan serta menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berakhlak. Sekian dan terima kasih. Shalom.